Atau nanya Pak datanya jumlah segini boleh nggak Pak gitu ya. Nah, semua boleh apa enggak itu tolong dipikirin ya sama teman-teman ya. Kemudian kalau diskusi sama saya, bukan diskusi seperti kita pertanyaannya boleh atau tidak. Pertanyaannya itu adalah, Pak, kalau saya lakukan ini begini pertimbangannya, kalau saya lakukan itu begini pertimbangannya dan resikonya apa. Jadi setiap keputusan itu dipikirin resikonya ya. Jadi kalau belum bisa memikirkan resikonya, berarti kita memang belum bisa memahami riset kita. Kita hanya melakukan ada data kita lakukan data di pre-processing, tapi kita nggak tahu kalau datanya kita ambil apa namanya kita kurang-kurangi supaya gampang, tahu-tahu datanya habis. Atau pas ngambil data strategi keywordnya apa, tahu-tahu salah. Nah, kalau diskusi-diskusi misalkan kayak gitu masih oke ya, tapi kalau misalkan Pak boleh ini apa itu gitu, itu pertanyaannya kalau menurut saya harus dirubah lagi dari rekan-rekan supaya pertanyaannya itu lebih ke arah eh, refleksi dari kalian. Jadi kalian berpikir, kemudian kalian mempertanyakan ke saya pertimbangan yang kalian lakukan. Nah, itu saya akan jawab. Tapi kalau misalkan nanya, Pak, boleh ini Pak, tidak selalu saya bisa ngechat panjang-panjang kan. Coba kalau yang pernah ngechat sama saya, jawaban saya pernah panjang nggak? Nggak pernah panjang, ya. Karena ya lebih enak ngomong kayak gini daripada ngechat. Benar nggak sih? Nggak, saya nggak tahu, saya lebih suka ngomong kayak gini daripada saya harus ngechat-chat panjang-panjang gitu. Jadi mohon itu juga. Nah teman-teman yang web kan saya minta nulis ya, yang nggak web juga dituliskan supaya saya juga bisa tahu progres dari apa namanya per minggunya ya, biar saya kontrol. Saya juga sudah minta Mbak Dila untuk supaya progresnya nanti ditagih ya. Jadi kalau kita udah ketemu dari Juli kan ya. Berarti Juli, Agustus, sekarang udah September pertengahan, udah mau awal kuliah. Waktu kalian berarti kalau dari sini sampai sebelum Sabtu itu under 16 ya, di bawah 16 minggu. Berarti harus mulai mulai ngebut. Jadi ada beberapa yang sudah ngebut, tapi beberapa yang masih meraba-raba. Jadi itu segera diselesaikan ya. Itu aja sih pesan dari saya untuk lebih bisa bertanya melatih ya. Eh, Sekarang itu banyak riset yang teman-teman bisa jadikan referensi. Kayak tadi nanya Pak, saya melakukan riset ada ya di kalian tentang tentang ini tentang apa namanya fashion misalkan. Tapi dia ngomong ngomong aja fashion gitu kan. Padahal kami udah pernah bikin fashion. Apa bedanya dengan yang kita lakukan membuat mengajukan judulnya. Jadi kalau melakukan kita sudah yang dulu. Jadi apa bedanya punya yang kalian ajukan yang dulu? Itu juga ya. Jadi ini memang tidak mudah. Jadi pada saat kita suatu riset, bukan berarti kita itu ngambil risetnya saja, kemudian dari risetnya itu ya sudah ini punya saya. Nggak bisa. Kita harus melihat apa yang di sekitar kita. Teman-teman udah punya notebook LM ya, udah punya Scopus AI, udah punya Generative AI untuk membantu teman-teman berdiskusi. Kalau hasil diskusinya itu meragukan, membingungkan, hasil diskusi yang membingungkan, meragukan yang sudah dilakukan, dibawa ke saya. Jadi juga bukan ke saya konteksnya nanti adalah bertanya hal-hal yang fundamental gitu ya, seperti itu. Ya, paham ya? Nah, itu aja dulu. Nah, itu pesan saya yang dari awal sebelum kita mulai setiap rekan-rekan untuk membawa diskusi ya. Apakah ada pertanyaan tentang yang bukan tentang riset kalian ya, tentang rules kita ke depan sampai 16 minggu ke depan ini? Apakah ada pertanyaan? Silakan. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan Razi. Suara kamu kurang jelas ya, Razi. Ya, saya izin tanya Pak, buat Nah, apa namanya eh, sebutannya konsultasi rutin mungkin ya, itu mungkin bisa dijadwalkan mungkin setiap hari apa ya Pak? Mungkin supaya kita bisa iya, di announce ke tim. sebenarnya saya itu waktunya susah itu makanya. Jadi kalau kita waktu kuliah, kita bisa. Ya kan kita udah kuliah nih minggu depan. Saya pengennya mungkin Kamis siang. Kamis siang, Kamis siang kita bisa, Kamis pagi saya ngajar, habis ngajar saya bisa
diskusi dengan kalian secara offline, online, offline ya, seminggu sekali gitu ya, nanti di ruang RC atau di ruang BD. Tapi saya tetap akan mengadakan malam kayak gini, ya, ya antara Jumat atau Sabtu, gitu ya. Kalau Sabtu saya nggak sempat ya kalau Jumat saya nggak sempat ya Sabtu, kayak minggu ini saya nggak bisa Jumat, jadi saya Sabtu gitu. Antara dua itu, atau mungkin Minggu. Jadi, tapi kalau hari-hari biasa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis saya udah nggak bisa karena ada ngajar malam juga gitu. Itu ya Razia. Gary mana Gary? Gary mana? Nggak kelihatan ya. Jadi Ada Pak, ada. hadir Pak. Oh ya 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 kan Gary itu ini ya wakilnya Aji ya. Iya Tolong di Pak. catat itu. Ya. Gimana Razi? Silakan. Terus kan Razi. Udah cukup Pak. Pertanyaan saya udah cukup. Ah, udah cukup. Ya. Oke. Yang lain apakah ada pertanyaan? Cukup. Tentang rules kita, tentang perkiraan kira-kira kalau saya bayangkan ya, ada kemarin ada conference itu ya. Jadi kalau udah ada yang ngebut beberapa, eh, nanti mungkin kasih waktu sekitar sebulan lah ya untuk menyiapkan tulisan. Jadi risetnya memang udah selesai sekarang. Jadi yang untuk mengejar-ngejar proceeding itu yang kan apa dilakukan cepat ya. Jadi buat teman-teman yang kemarin saya tanyakan mikirin risetnya itu artinya riset itu adalah keseluruhan tema semester 1 dan semester 2. Nah, tapi kan sekarang kita punya target nih proceeding ini. Nah, nggak apa-apa, langsung lakukan yang teknik itu untuk disubmit ke proceeding karena proceeding itu pada umumnya adalah apa tulisan-tulisan teknikal ya. Misalkan nanti riset kalian saya mau mencoba 3 stage, ya udah proceedingnya 2 stage aja gitu ya. Saya ada beberapa aspek, ya udah proceedingnya 1 aspek atau 2 aspek aja gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Ya, kalau nggak ada apa masih ada? Nggak ada. Ya, kalau nggak ada mungkin kita akan coba satu-satu yang ingin apa menyampaikan risetnya. Silakan. Izin Pak, Siapa saya dulu? Mufli Pak. Ya, Ya, silakan Mufli. selamat malam Pak Andri sama teman-teman semuanya. Mungkin sini saya mau Ya, mengupdate progres saya terkait riset. Riset saya yang ya. terkait blockchain berbasis apa taxation, blockchain taxation Ya. framework gitu. Nah, untuk terakhir itu kan Ah, saya terlalu fokus ke aplikasi teknis, Pak. Nah, setelah saya mendalami riset dan penelusuran jurnal-jurnal yang lain, itu tuh belum ada yang memang fokus ke frameworknya. Jadi, maka dari mm-mm, itu saya mungkin mengambil eh, apa penggunaan proof of concept dalam pembuatan frameworknya. Nah, itu nanti saya sudah dapat proses bisnisnya, terus data gap-nya juga mm-mm, sudah dapat yang sebelum-sebelumnya saya jelaskan mm, juga. Mungkin saya di sini bakal ngejelasin proses inti dari teksnya ya, Pak, di Indonesia ini. Sebentar, sebentar. Itu oke lah. Nanti kita bisa ngobrol ini ya. Nanti kita diskusi juga. Tapi harus dipikirkan juga, kamu proceeding mau apa? Kan nggak mungkin proof of concept. Nggak cukup waktunya kalau proof of concept kan? Iya, Pak. Gimana maksudnya, Pak? Ya kan kamu harus proceeding, yang akan ditampilkan di proceeding itu apa? Blockchainable business process berarti kan? Iya, Pak. Ya, ya oke, Berarti silakan. nggak terlalu berarti testingnya itu harus perlu nggak, Pak? Ya perlu kalau untuk jurnal. Tetap perlu. Oh Tapi ya. kalau untuk proceeding kan kamu keburu. Kalau keburu sih oke. Tapi I'm not sure. Kamu kan harus belajar fundamental milih blockchainnya apa, membandingkan blockchain satu dengan yang lainnya, kan gitu kan. Oh ya, Terus Pak. mendesain kan pertama bisnis proses yang ada sekarang kamu kenali. Setelah kenali, gimana kamu membuat bisnis proses yang berdasarkan Cin. blockchain ya. Untuk membuat bisnis proses berbasis blockchain, kamu harus membuat user activity, apa namanya, Flow-nya. Flow-nya ya, Pak. aktor ya, interaction, UML ya, Ya, Pak. mungkin data flow diagram. Nah, kan kayak gitu-gitu, dan itu semua dijadikan satu dalam bentuk apa namanya, eh, model yang diusulkan, gitu kan? Ya, Model Pak. yang diusulkan. Tentunya modelnya itu nanti harus diverifikasi oleh
orang, tapi bentuknya belum proof of concept gitu. Oh, gitu. Jadi mungkin ini sih Pak, jadi lebih fokus ke proses bisnisnya ini Pak, buat alurnya nanti, atau gimana? Buat proceeding, ya, Proceedingnya. ya, ya. Hmm. Kalau buat keseluruhan sih ya tetap proof of concept untuk jurnalnya nanti. Jadi mungkin Ke- Gimana? untuk lebih lanjut terkait blockchain ini udah udah ini sih paham alurnya gitu Pak. Jadi kan nanti bakal Ya, ada testing di akhir gitu. Tapi sebelum itu bukan ada bukan testing namanya, kan evaluasi ya. Kalau testing itu evaluasi ya. ya ya kalau tes ya oke lah sama lah. Testing itu biasanya ke proof of concept gitu. Iya, Pak. Mm-mm. Berarti emang fokus frameworknya itu di lebih detail ya Pak. Ya, ya kamu membuat framework yang detail, bukan lebih detail. Kamu membuat framework yang detail, gitu. Berarti nanti kalau ke jurnalnya itu ini ya Pak, lebih diceritakan dari frameworknya itu ya. Berarti. Jadi kalau jurnal bisa ceritanya kayak gini, dimulai dari problem. Nah, kenapa teks itu butuh blockchain? Apa problem-problemnya di teks? Terus kamu bikin itu blockchainnya. Kemudian kamu tes, kamu running dalam suatu testnet atau deploy dalam skala kecil, kemudian ditunjukin ke eh, sana. Eh, Kalau modelnya kayak gini make sense gak? Tentunya kan ini untuk itu diadopsi kan butuh waktu lama, tapi kan kamu membuat suatu usulan supaya problem-problem yang ditemukan di awal itu bisa diselesaikan. Gitu. Jadi bungkusnya itu diceritanya kalau jurnal dan buktinya itu sampai terakhir itu sampai proof concept. Jadi kamu harus bedakan kamu melakukan technical dan kamu melakukan story. Nah, kalau technical itu runningnya ke proceeding, karena kalau proceeding itu story-nya cukup dikit aja nggak masalah, diutamakan technical. Tapi kalau kamu jurnal, bungkus story-nya harus kuat, supaya nanti bisa fleksibel, bisa masuk jurnal teknis, bisa masuk jurnal ICT for development lah, bisa macam-macam ya, gitu. Oke sih Make Pak. sense nggak? Make sense Make Pak. sense. Ya. Ya, oke. Ada lagi Eh, pertanyaan? lebih ke Oke. ini sih judulnya kan saya buat Ah, kepatuhan judul pajak judul itu nanti aja. nanti Tapi aja yang ya. penting kerjanya gitu. Kalau judul Teknisnya mah lebih lagi Pak. beberapa kali saya lihat judul gini, terakhirnya nggak nyambung juga, ya, gitu ya. Oke Pak. Ya Pak. Udah sih Pak. Oke, Oke, makasih banyak Pak ya. oke, monggo, ya, smoothly. Ya, silakan nextnya siapa lagi? Ya, selamat malam, Pak. Ya, Razi gimana? Oke. Saya izin memaparkan yang saya kerjakan, Pak. Kemarin itu kan Ah, kita feedback dari Bapak itu kan untuk cari tujuan enggak, besar. kamu risetnya apa? Saya lupa. Oh iya, ini Pak di tokenized government bond. Nah, Kamu itu ya, bareng Pak Dadan ya. iya, betul Pak, Pak Dadan. Nah, itu Ah, ah. eh, untuk menjawab pertanyaan cerita besarnya itu, nah itu saya udah ngumpulin beberapa sumber. Eh, Mm-mm. Kalau nggak salah sekitar 17 atau 18 gitu. Nah, dari situ Mm-mm. saya izin ceritain dulu ya apa yang saya Ya, temukan. mangga. Nah, itu pertama cerita besarnya adalah untuk eh, meninggalkan obligasi tradisional karena itu kurang efisien dan inklusif gitu. Nah, urgensinya gitu Mm-mm. Pak. Jadi urgensinya itu adalah yang tradisional itu apa namanya biaya operasionalnya itu tinggi gitu. Kalau yang saya temuin Mm-mm. itu ya Pak. Mm-mm. Ini ada angkanya itu uh, sorry jadi tokenisasi dapat mengurangi biaya underwrite Ya, sebesar iya ya, enggak. 0,30%. Iya, itu sorry, Razi, itu kan ada di papernya ini kan, ada di papernya siapa tuh namanya? Mopratama. Ya, paper paper saya namanya nama Yoga Mopratama. Sukuk, blockchain based sukuk gitu ya. Ya, jadi itu dilihat di situ ya. Heeh, ada papernya. Kalau nggak ada nanti minta di ResearchGate ya. Oke, tokenisasi oke. Kamu kalau udah paham, saya nggak akan verifikasi. Oke. Oke ya. Nah, kamu kan baca ya. Kamu mungkin pakai Scopus AI juga kan? Saya pakai Belum. macam-macam Pak. Hah? Ya, maksudnya di Scopus AI itu udah banyak. Walaupun papernya nggak banyak yang ini opportunity karena bond tokenisasi itu di Scopus nggak banyak.
Jadi kamu pakai macam-macam, jadi kamu tahu gambarnya. Nah sekarang saya mau nanya, apa next step-nya? Setelah Oh, kamu bisa 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 mengidentifikasi need-nya itu. mungkin ini sih Pak, saya mau coba apa ya, ngerancang apa ya, misalnya yang ditemuin, Mm-mm. saya belum nemu, kebetulan belum nemu apa yang jadi masalahnya karena kan baru eh, Loh, ya, baru kok belum masalahnya? Begitu bukan mas? Itu kan udah sebut kamu tadi dengan topiknya. menggunakan bond makan murah, dengan menggunakan bond maka liquidity-nya tinggi, dengan menggunakan dengan menggunakan tokenize akan murah, dengan menggunakan tokenize liquidity-nya tinggi, dengan menggunakan tokenize maka dia bisa interchangeable dengan different apa namanya ekosistem satu financial tradisional, satu misalkan kripto kan gitu. Itu kan opportunity. Saya belum metain siapa stakeholdernya gitu apa ya. Saya belum gitu, belum ngerjain ke arah Oh, ya berarti gimana cara memetakan stakeholdernya? mungkin ya mungkin saya mau cari tahu dulu ke pemerintah tuh secara mungkin secara umum, secara global gitu, tapi secara umumnya Mm-mm. gimana cara kerjanya gitu, gitu mungkin Ya, dulu gitu kali. Ya. ya, Rasi, kamu lihat aja proses penerbitan surat utang itu kayak gimana, SBN itu gimana itu. Dan mungkin mungkin dari aktor yang ada sekarang, yang ada yang di proses tradisional ini, mungkin nanti kamu butuh aktor tambahan untuk tokenize, nggak apa-apa. Jadi itu kan desain yang kamu buat ya. Jadi nggak harus sesuai dengan aktor yang sekarang gitu. Aktor yang sekarang bisa ditambahkan, bisa dikurangkan nggak masalah ya. Nah, makanya saya minta kamu baca papernya Mu Pratama, itu mahasiswa saya tahun kemarin, anak S2. Jadi dia membuat sukuk, eh, eh, tokenize sukuk. Ya, jadi sukuk kan surat utang juga kan. Nah, kayak gitu. Atau kamu lihat papernya Hikmal. Hikmal juga sama, tokenized bond. Nah, nanti kamu kalau udah lihat papernya Hikmal, kamu bayang apa bedanya paper kamu dengan papernya Hikmal gitu. Hikmal itu udah ada prosesnya dari awal ya. Paham ya rahasia? Baik Pak. Suara kamu hilang. Oh, Ya, sorry. Emang agak error ininya. Ya. ya. Tapi segera ya rahasia. Saya pengen kamu punya proses bisnis sekarang itu udah punya. Karena waktunya udah lumayan ini. Karena nyari proses bisnis kan nggak susah. Dan kamu belajar aja dari paper-papernya Hikmal. Kalau nggak, ngobrol aja sama Hikmal. Oke, berarti Gitu kan. untuk nanti di paper saya itu juga nampilin bisnis proses dari proses penerbitan sukuk gitu ya Pak ya, untuk di paper saya. Yang ya itu yang ya kamu harus pikirin kontribusi kamu apa. Kamu kan membuat tokenized suku kan. Kalau membuat tokenized suku kan kamu harus menyediakan juga bisnis prosesnya. Gimana tukuk itu bond itu diproduksi dari awal sampai di deploy, didistribusi. Gimana caranya? Proses tokenisasinya di mana? Aktornya siapa saja? Channelnya lewat mana? Kan gitu. Jadi ini buat teman-teman juga yang lain ya. Pada saat kita melakukan riset, kita itu bukan melakukan riset dalam konteks setelah ini itu. Jadi setelah selesai ini, selesai nomor stage 2, saya ke stage ketiga. Tapi kita harus tahu stage nomor 6, 7 itu hasilnya apa. Caranya gimana? Ya lihat paper-paper sebelumnya. Ya. Jadi misalkan kayak kayak Razi, dia nanya, tokenization nanti saya membuat apa Pak? Lah kan sudah banyak papernya. Paper dari lab aja udah banyak kan. Gitu ya Razi ya? Pak, saya catat di phone saya. Ya, atau kamu lihat di Scopus AI itu juga Pak, nomor 7 ini level 8 ini produksi akhirnya kayak gimana? Ya, gitu. Dari hasil riset saya itu kayak gimana? Nah, gitu. Ya, jadi bukan saya harus menunjukkan kamu ke sini. Nanti kan saya mau kayak gini, Pak. Nah, saya kan nanti tanya alasannya apa. Saya akan argumenkan itu. Ya, gitu ya, Razia. Oke, Baik Pak, makasih. oke. Next, siapa lagi? Mau nggak? Saya Pak, Kenan Pak. Kenan. Ya, Kenan gimana, Kenan? Saya yang neliti tentang apa tracing buat SNA itu Pak, yang demo. Ya, ya. Terus gimana, Kenan? Jadi yang pertanyaan saya yang tadi siang itu Pak, saya mau mungkin Mm-mm. lanjutkan aja kali ya. Itu kan Ya. kemarin sudah sempat beli data scrap Oh, yang di udah beli. scraper. Udah Udah Pak, beli belum? Udah. udah.
Lo jangan beli. Kalau beli keywordnya apa? Eh, belum saya masukin bahkan soalnya kan kemarin udah Oh iya 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 iya. Iya. konsultasi ke Nah, Pak iya ya Dito. oke oke. Jadi kamu udah beli tapi belum ngambil data kan? Ya, baru yang Oke. data buat demo dulu sih Pak. Baru Ya ya sedikit. ya 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 ya. Oke. Ya terus Nah, gimana? itu kan 10.000 data ya Pak. Nah, Mm-mm. sedangkan di penelitian saya tuh berencana buat H-7 sebelum Hmm. puncak demo Apa dan event H A plus plus? 7 ya. Nah, Ya namun kan ya. itu awalnya Hmm. rekomendasi dari Pak Dito itu 100.000 data. Hmm. Itu kan berarti butuh budget yang lumayan juga kan. Nah, Hmm. buat Hmm. demo 10.000 tuh saya udah Hmm. ini sih Pak matain kalau misalkan 10.000 tuh kalau misalkan dibagi Hmm. dari H-7 dan H+7 tuh bakal ke split jadi per hari 714 data. Ya Itu kan ya masih kurang lah buat ya di trace ya secara SNA-nya gitu kan. ya. Terus udah saya petain lagi. Sebenarnya ini saya udah ini sih Pak Hmm. ngobrol juga sama Gemini kalau Hmm. ambillah H-2 dan H+4 setelah uh, Hmm. pasca demo gitu Pak. Ya Cuman saya belum mulai apa ya. Nggak apa-apa. keywordnya udah saya kumpulin, cuman belum saya mulai Ah, scraping sih ya Pak. oke. Kamu udah diskusi sama Budian? Udah. Ya apa masukan Budian? Kata Budian nanti 20.000 data dulu nggak apa-apa Pak. Maksudnya buat overall gitu. Cuman mungkin setelah uh, aku ngobrol-ngobrol lagi sama GPT, mungkin 20.000 juga masih kurang ya Pak. Ya Buat jadi begini. event sebesar Ya itu. jadi begini. Kalau kamu kalau kamu punya limitasi jumlah data, eh, intervaktu jadi nggak relevan. Ya, kenapa? Kalau Hmm. kamu bagi bagi misalkan sekarang 100, sekarang 1.000, besok 1.000 kan kita nggak tahu. Nanti kalau kita kurang, kita ngambil di data tanggal, let's say tanggal 1 misalkan ya, Ya. kan kita nggak tahu. Kan kita ngulang lagi nanti ngambil datanya. Ha-ha. Jadi ngambil data itu nggak bisa dipotong kayak gitu. Jadi namanya scraping. Kenan harus tahu prinsipnya. Scraping itu kalau kita ngambil, saya ngambil tanggal 1 sebanyak 10.000 gitu ya. Terus ngambil tanggal 2 1.000 gitu misalkan. Tanggal 3 1.000 gitu ya. Terus ternyata saya ternyata punya uang tambahan atau punya budget tambahan ini. Terus kamu ngambil tanggal 1 lagi. Bisa nggak kamu ngambil 1.000 lagi sesudah 1.000 yang pertama? Enggak Pak. Belum tentu bisa. Ya. Jadi kalau menurut saya tentang tentang itu nggak usah dilimitasi tanggal, ya. Karena kan kita punya Hmm. keterbatasan ini ya, keterbatasan eh, waktu ya, sorry, data ya. Ya. Jadi menurut saya kan kita itu mau pengen lihat penyebaran informasi. Jadi yang kita pengen adalah data-data yang membentuk percakapan. Jadi karena tujuannya itu, maka nanti dengan Budian bicara, saya mau datanya yang percakapan. Jadi data percakapan itu apa? Datanya itu yang memang membentuk eh, apa namanya flow information gitu ya. Misalkan si A Oh, ngomong si B. Jadi saya nggak butuh data misalkan apa bubarkan DPR, nggak ada yang jawab. Itu nggak butuh kan? iya Pak. Jadi kita eh, pilih data yang conversation ya itu. Terus yang kedua, keyword itu penting ya. Jadi kamu rencana keywordnya apa? Saya ada yang bubarkan DPR, terus bubarkan DPR Sontoloyo, Hmm. terus at DPR underscore Hmm. RI, terus desak Prabowo Pak. Nah, sekarang kamu kamu kebayang nggak empat tadi, empat keyword itu ya? Kamu masukin. Jadi kalau ada bubarkan DPR, dia nggak ada bubarkan DPR Sontoloyo, ya, Hmm. berarti dia nggak dapat kan? Iya Pak. Ya, jadi kamu sengaja mengecilkan apa namanya Terus, eh skopnya kan, gitu ya? iya Pak. Iya. Ya, jadi gimana kamu tahu datanya dapat banyak apa tidak? Kan kamu sekarang nggak tahu, jadi taunya gimana? eh mungkin ini Pak bukan memperbanyak sih, mempersempit keywordnya. Mempersempit itu berarti memperbanyak keyword, atau mengecilkan atau menambah. Mengecilkan Pak. Kalau mengecilkan keyword berarti datanya diperoleh makin banyak, gitu kan? Iya. Cuman Ya, lebih betul ya? ke spesifik.
Enggak juga. Kalau ke spesifik justru yang keywordnya banyak. Jadi kalau kamu pilih 4 keyword tadi, maka yang data diambil akan sangat spesifik. Tapi kalau kamu pakai 2 keyword atau 1 keyword, maka percakapan yang mungkin nggak related akan ke bawah. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti Pak, ngerti, ngerti. Nah, jadi caranya ya kamu cek dulu. Kamu bisa search Twitter kan? Iya Pak. Karena scraper itu kan pada intinya dia melakukan search di Twitter. Search, kemudian dia ketemu datanya. Nah, kamu cek konfigurasi keyword apa yang membentuk percakapan. Kalau keyword yang Oh, kamu pilih ternyata single tweet ya percuma. Gitu caranya. em, maaf Pak. Maksud single tweet itu yang kayak misalkan nggak ada repost gitu ya Pak? Ya nggak ada percakapan. Ya kamu Hmm. bilang aja kamu tweet tapi nggak ada percakapan. You Oh, don't need oke, oke. that. Kan kamu tujuannya itu penyebaran pengukuran penyebaran informasi. Jadi kalau Iya. orang ngomong tweet tapi nggak menyebar, ya nggak ada pengaruh, nggak penting buat kamu. Sementara kamu punya jatah mengambil data limited kan, gitu loh mas Iya saya. Pak. Ngerti nggak? Ngerti Pak. Ya, jadi sudah menjawab pertanyaan kamu. Jadi saya nggak sengaja nggak jawab chat kamu karena chat kamu sepertinya saya kalau mau jawab, saya ketik panjang-panjang repot juga. Mendingan ngomong aja gitu. Oh, sama satu lagi Pak, tadi kan katanya kalau misalkan durasi apa nggak ada limitasi ya Pak, kalau misalkan H-2 dan setelah itu H+4-nya, Hmm. itu kan nggak ada limitasi ya Pak. Nggak ada limitasi. Eh, Ngerti eh, nggak maksudnya kenapa nggak ada limitasi? maksudnya ini Pak apa durasinya itu? Iya, Saya agak karena kurang paham bagian situ ya. iya maksudnya kamu pikirin, kamu perlu durasi apa enggak? Perlu Pak, Apa perlunya? buat tolak ukur ini Pak, apa kebutuhan datanya butuh berapa banyak? Enggak, maksudnya kan kamu kamu ya gini loh. Istilahnya kan kamu punya limitasi datanya cuman Iya, sedikit. Kalau kamu bagi-bagi gitu, make sense nggak alasan saya tadi? Oh, make sense sih Pak. Ya, coba dipikirin. Kamu rasanya masih agak kacau mikir atau sudah ini misalkan. Kalau saya bilang tadi, kamu kamu bilang saya mau mengambil 10.000 tanggal segini sampai tanggal segini. Gimana kamu menentukan 10.000 itu distribusinya tanggal segini berapa, tanggal segitu berapa? Bisa nggak? Bisa cuman ya per hari ya jadi mengecil aja Pak, Ya gimana lebih cara kecil. membaginya per hari kan itu otomatis. Hmm. Ngerti nggak maksud saya? Iya Pak. Ya, ya coba dipikirkan gitu. Saya bilang itu impossible kalau kamu punya limitasi apa pengambilan data cuman 10.000 sementara kamunya kasih durasi. Ya. Jadi Oke. argumennya ya sudah aja kamu ngambil. Saya ngambil data dari Twitter mengenai demo, kriterianya adalah membuat conversation. Gitu kan? Gitu aja yang kamu. Kamu nggak butuh number karena kalau kamu dibilang number jelas kalah karena kamu nggak ngambil data yang single gitu. Kamu butuh yang conversation. Gitu ya. Oke Pak. Paham ya, Kenan? Iya Pak, paham, paham. Oke, gitu ya. Ya, Ada pertanyaan lagi? sudah cukup Pak. Oke. Ya, Terima kasih next. Pak. Ya, mangga. Ah, Next. saya Pak, Edward Pak. Ya, Edward, gimana? Kamu jadi apa? Jadi Pak, sebelumnya terima kasih Pak udah share yang artikel yang di Telegram kemarin Pak. Saya sudah Hmm? coba baca terkait penggunaan Bird dalam mendeteksi stand detection itu Ya, Pak. Ya. ya. Nah, aku cukup tertarik Pak dengan penggunaan Bird untuk mencari stand detection untuk di Twitter terutama. Hmm, Jadi hmm, aku pribadi ingin riset terkait hal tersebut juga, tapi dengan gapnya Pak, eh, se- bukan dengan web, tapi mengembangkan dengan LLM yang lebih advance lagi Pak. hmm. LLM yang lebih Eh, advance lagi bisa Claude, bisa ChatGPT 4 dan sebagainya Pak. Tapi pertimbangan saya pribadi ingin menggunakan ChatGPT Pak. Nah, Ya, saya ChatGPT itu kalau kamu menggunakan ChatGPT itu kan kamu pakai API ya. Kamu ya panggil, pihak kamu Pak. pakai di Hugging itu banyak ya. Nanti saya kasih linknya juga ya. Tapi ChatGPT itu mahal ya, lumayan mahal. Masih banyak yang bagus ya.
Kemarin tuh lama 4 yang murah. Nah, iya Pak, aku Jadi sempat kepikiran itu juga Pak. Aku ya, udah baca Pak. bukan masalah kepikiran. Jadi pilihlah yang murah. Harus Karena kan pilih. kamu nanti let's say kamu ya. Jadi sebenarnya gini loh. Hmm? Kalian kalian pernah tahu namanya N8N nggak? Mafa itu apa? N8N. Kalau nggak tahu. Itu adalah agentic AI kayak gini nih. N8N. N8N ya. Nah itulah agentic AI. Jadi scraping yang tadi Kainan beli itu sebenarnya bisa juga dilakukan sendiri. Cuman memang lebih teknikal lagi kan karena kamu mau ngambil ngambil data di Twitter ya berarti kan kamu butuh biaya kalau kamu tidak melakukan sendiri seperti Kainan dia bayar 10.000 gitu kan. Nah, jadi apa namanya? Kalaupun kamu mengambil data yang bayar gitu ya, 10.000 dan lain sebagainya, berarti kamu harus mendesain datanya seperti apa, fenomenanya apa gitu. Kalau secara teknologi sih kan gampang sebenarnya kalau pakai API. Masukin aja tweetnya ke dalam suatu API LLM, terus kamu kasih prompt dalam konteks promptnya itu berbasis komen ya, bukan di interface ini ya, karena kalau interface itu dia nggak konsisten lewat API gitu ya. Maka kamu akan dapat itu hasilnya gitu. Terus yang paling penting kan analisanya ya. Atau Ya kamu Pak, bisa ini saya. komparasi apa dua mesin yang berbeda gitu ya. Kamu Nah, pembimbingnya iya Pak. kamu Belum ada pembimbingnya siapa? pembimbing. Belum ada Pak. Sebelumnya belum ada. Aku belum, karena mungkin emang salah saya pribadi Pak. Karena belum cantumin judul. Jadi belum Loh, dikasih pembimbing bukan. doanya Pak. Oh, Soalnya belum pembimbing ada Pak. dua. Ya, pembimbing doanya Pak masalahnya Pak. Oke. Ya, coba kamu tanya Budian. Kamu pakai LLM. Karena kan nanti Budian bisa tanya sama Mas Tito lebih detail teknisnya gitu ya. Ah, Pak, sekali lagi mau nanya lagi juga Ya, Pak. ya, Em, ya. saya juga mempertimbangkan untuk komparasi juga Pak yang Bapak sebutkan tadi. Sempat Mm-mm. kalau misalnya saya komparasi Bird dengan lama LLM. form, LLM form gitu Pak. Mm-mm. Mm-mm. Eh, sebenarnya itu memang lumayan gapnya lumayan bagus Pak. Kalau saya pribadi bagus Mm-mm. banget. Tapi emang Mm-mm. waktu untuk pengerjaannya kan lebih panjang ya Pak. Kalau mau membandingkan harus mempelajari masing-masing LLM. Ya, ya, nggak usah. LLM satu aja. Satu aja Tapi Pak. Ya. satunya lagi Bird gitu. Oh ya Pak. Ya, Paham paham. jadi Bird dan LLM. Terus misalkan bahasa Inggris. Itu menurut saya achievable. Misalkan kamu sekarang belajar eh, nggak sampai seminggu lah, 2 hari, 3 hari kamu belajar bagaimana kamu akses API-nya LLM, Hmm. kemudian kamu belajar bagaimana membuat Bird, banyak kan yang udah bisa membuat Bird kalau nggak itu tanya ke Falah, ke itu kakak kelas ya. Nah, setelah itu ya sudah jalanin aja, tinggal cari datanya, ya sama nanti pertanyaan datanya stance tentang konteks apa gitu kan. Nah, itu kemudian di paper itu kan jelek ya. Paper yang saya tunjukkan tuh dia pakai database yang sudah established. Kalau menurut saya mendingan live aja ya. Stance tentang ya kalau sekarang sih agak susah semuanya. Kalau misalkan punyanya Canon tadi kan semuanya eh, bubarkan DPR gitu. Nggak ada yang jangan bubarkan DPR gitu. Iya sih Stance yang Pak. lain nih, apa event apa gitu yang membuat stance yang bagus. Eh, mungkin pro Palestina dan pro Israel gitu misalkan. Tapi kan sekarang sudah mulai sedikit ya. Ya Maksudnya dikit sih Pak. nggak sebesar dulu gitu. Jadi itu menurut saya itu PR juga. Jadi ada banyak PR pada saat bersamaan ke Edward gitu. Ya Pak. Itu Edward. Jadi tolong di manage waktunya. Siapa? Izin konfirmasi lagi Pak. Maaf Pak. Ah, Ini ah. Ya ternyata silakan. sudah ada di data di plotting dosen pembimbing aku. Ternyata aku yang belum baca Pak. Maaf sebelumnya. Hmm. Izin konfirmasi Pak. Itu dokter. Jadi dosen pembimbing itu Dokter Eng Alfian Akbar Ghazali itu. Oh iya boleh boleh boleh. Pak Alfian itu dosen FIT ya, Oh, Fakultas Ilmu Terapan. Nanti kamu minta kontaknya ke Mbak Dila. Mbak Dila kan ada di grup ya. Kamu ya Pak. minta kontaknya, kamu ceritakan planning kamu, terus kamu ceritakan kamu mau kayak gini gini gini. Terus kamu juga cerita saya harus cepat. Jadi ini reasonable nggak? Dan gimana membuat ini bisa
bisa selesai gitu. Artinya kan waktunya kan ya sebulan 2 bulan ini harus selesai gitu. Ya Pak, betul, 1 bulan selesai Pak, benar Pak. Ya, Ya oke baik gitu Pak. ya. Oke. Jadi intinya gitu ya Pak, saya bakal riset tentang yang tadi dijelaskan. Bisa Ya, kan Pak? ya bisa. Siap. Makasih banyak Pak. Ya, ya, Makasih banyak Pak sebelumnya. ya. Mungkin juga juga bukan stance ya, apa gitu ya. Oh bisa Eh, stand-stand juga Pak? ya bukan stance itu kan polarisasi kan. Oh iya, Stance itu stand-stand kan Pak. kata saya nggak pernah dengar orang pakai kata stance kecuali di paper itu. Biasanya orang itu eh, opini A, opini B gitu loh. Ya opini Ya, sih Pak. opini A atau opini B atau echo chamber atau polarisasi. Kamu cari paper-paper Scopus AI tentang polarisasi atau echo chamber gitu. Siap Gitu Pak. ya. Oke ya. Siap Pak. Kasih banyak Pak. Oke, next siapa? Saya Pak Gilbert, Pak. Ya Gilbert. Ya gimana Gilbert? Ya, kemarin kan saya tentang edible credit waste ya, Pak. Edible food Mm-mm, waste credit ya. mm-mm. Kemarin kan sampai di KPI ya. Saya masih sedikit bingung kalau untuk dia dibuat si KPI itu lebih pragmatis lagi. Sama saya minta arahan Pak untuk nge-bridge KPI Ya, yang udah dibuat kemarin itu ke fokus riset tokenisasi blockchain yang saya buat. Apakah sumber dari KPI kemarin itu udah cukup untuk dasar cerita problem sama urgensi risetnya, Pak? ya sekarang kita move beyond that lah. Ya, jadi problem saya kemarin itu kamu nggak salah itu, tapi itu nggak jawab itu. Nggak salah tapi nggak jawab ya. Jadi kalau kita kan balik lagi ke diskusi kita pertama, untuk supaya apa waste itu bisa diserap lagi, itu kan bentuknya harus circular model bisnisnya. Circular, circular itu tidak terjadi kalau pemerintah tidak memberikan insentif atau tidak memberikan dana untuk menyerap bahwa itu bisa circular, gitu kan. Nah, kalau pertanyaannya kan kemarin swasta itu kan dia sebagai prosesor, pemroses, tapi dia kan nggak mengenerate money kan, swastanya. Swastanya itu seperti menjalankan program saja. Terus siapa yang ngasih uang? Ya bisa pemerintah. Kalau dia memang concern di sustainability, ya, dia punya concern, punya poin dalam. Kamu bisa lihat apa sih KPI-nya pemerintah? KPI-nya pemerintah kan based on budget gitu ya. Kamu untuk pendidikan segini, 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 segini ya, misalkan pemerintah daerah gitu ya. Nah, tentunya saya nggak yakin ada untuk sustainability atau ada tapi mungkin kecil. Nah, dari budget yang mereka punya, let's say berapa persen, let's say kamu kasih apa kisaran 3 sampai 5% budget belanja itu digunakan untuk membuat circular waste ini bisa terjadi. Nah, itu reasoningnya apa gitu ya. Nah, itu kalau bisa dibudgetkan berarti kan itu bisa apa, memenuhi KPI dari pemerintah untuk supaya sustainability ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah bisa menggandeng CSR ya, menggandeng swasta untuk mengumpulkan uang kan di pemerintah Pemda Jabar sendiri kan banyak sekali CSR ya, CSR untuk bayarin tim advance IT-nya ya, CSR untuk ini, CSR itu kan dana yang bisa digunakan untuk melakukan kegiatan yang tidak dipenuhi oleh APBD. Nah, maksud saya concern about itu bukan concern about KPI itu apa, itu mah dasar teori gitu. Jadi kan kamu mendesain. Jadi gimana desain itu supaya itu berputar? Caranya gimana? Ya kamu cari paper-paper tentang waste itu mereka supaya berputar itu gimana caranya? Inspirasi itu datang dari paper-paper token. Jadi bukan hanya kamu mendesain dari awang-awang terus oh enak gini, oh gini gimana gimana dasarnya? Karena kamu nanti butuh evaluasi ke ke pemerintah daerah misalkan gitu. Gitu kan? Ya, berarti kita kayak cari ininya apa kayak cari sumber kalau misalnya pemerintah tuh ngeluarin segini untuk project sustainability dan itu bisa dijadiin landasan gitu untuk Ya, tindak ya lanjut. tapi kita tuh lewat dasar. Kalau ada dasar kapan kapan risetnya? Udah kelamaan di sini gitu. Jadi kamu bentuk desainnya harus melihat yang sudah berjalan di white paper lah atau di Scopus AI lah.
yang hubungan sustainability dengan token ataupun injection supaya proses itu berputar, itu kamu cari. Nggak harus food, nggak harus apa, tapi yang mirip. Nah, dari situ kamu desain. Nah, desain itu berdasarkan apa namanya kondisi yang di Indonesia ya. Misalkan ada nggak sih budget untuk apa sustainability ada nggak sih? Atau ada budget? Kalau nggak ada budget ya nggak apa-apa. CSR berapa sih kira-kira gitu? Berapa persen dari CSR bisa dilakukan kayak gini supaya itu bisa berputar? Gitu, Gilbert. Jadi desain itu yang penting kan desainnya kamu sebenarnya udah selesai. Tapi pertanyaan kamu gimana bisa sirkular gitu? Itu aja udah lama, kita udah 2 minggu. Berarti ini too long. Ya, jadi kamu berpikir ke arah yang salah. Karena saya nggak butuh apa itu KPI, apa itu ini gitu. Dan kamu juga nggak butuh gitu. Itu nanti jadi satu argumen yang kamu tuliskan di paper gitu. Gitu ya, Gilbert ya. Oke, siap, Pak. Sama satu lagi, Pak. Ya, Saya ngelihat paper yang serupa juga kan yang kemarin dari kakak tingkat itu hmm. Kak Said. Itu dari kemarin Kak Said. Said, ya, ya, ya. Saya lihat di bagian model desain itu ada validasi sistem. Nah, di Hmm. validasi sistem ini kan Kak Said itu pakai Ganache blockchain di tahap model desain. Nah, itu tuh Ya, maksudnya untuk POC atau apa ya, Pak, yang bakal ya, dijelasin ya. di POC itu proof of concept. Jadi sudah ada produknya, sudah dijalankan. Kemudian di running di testnet, ya, bukan di deploy karena kan nggak ada perusahaan yang menggunakan kan si si Said kan menawarkan suatu solusi tapi belum ada yang mengadopsi. Jadi kita lakukan membuat POC dan POC itu diverifikasi oleh eh, calon-calon pengguna lah ya. Sama POC juga diukur ininya apa throughputnya, kehandalannya, jumlah transaksinya, kecepatannya kan kayak gitu. soalnya saya Ya, bikin buat itu juga gitu untuk di oh, browsing. ya kamu harus bikin nanti di jurnal. Oh iya, siap. Kalau di Tapi browsing kalau juga. ya boleh juga, tapi kan sekarang aja kamu lama di sini. Jadi kalau kamu sekarang cepet ya itu bagus karena begitu kamu semakin lengkap eh, apa kontennya itu eh, apa kemungkinan besar proceeding akan diterima. Tapi semakin semakin tidak lengkap biasanya saingannya banyak dan kamu tidak diterima nanti. Jadi ada chance juga dari ada teman-teman kakak kelas yang langsung diterima, ada yang berkali-kali masukin nggak diterima. Jadi kan nasib dan juga apa namanya kelengkapan dari apa paper proceeding gitu ya. Oke, siap. Mungkin itu aja, Pak, yang ditanya. Terima kasih banyak, Pak. Ya silakan. Yang lain next. Apakah ada lagi? Tidak ada. Eh, Bapak saya mau ya coba deh. ya bukan coba deh. Gimana? Kamu progresnya nggak pernah kelihatan. Iya, maaf. Nggak itu Karena, ditulis juga nggak ada Aurelia. oh iya, ada kok, Ya Pak. oh, ya mungkin saya Tadi salah saya. lihat. Coba dibuat lengkap. Ya gimana? Oke. Sebenarnya, iya saya emang belum pernah update progres, Pak. Jadi, ini kebetulan ada Pak Heri. Assalamualaikum, Pak Heri. Saya Oh dosmin ada satu. Pak Heri. Pak Heri, Oh iya. ada. Saya, Oh balik. Oh aduh, saya malah nggak lihat Pak Heri. Ya silakan Pak Heri. saya izin. Mantap, Pak. Monggo. Apa? Iya ya monggo monggo. Pak Heri dulu, Pak. Ya nggak apa-apa kita Ada. ngobrol aja. Oh, Sambil boleh. ngobrol aja. Ya Iya, tapi sama Bapak juga sih. Saya izin share screen ya, Pak ya. Jadi, karena ya. kan sebetulnya ini udah saya share ke Bapak, cuman ke Pak Heri kan belum. Jadi, mungkin in brief aja, Bapak Heri. Saya juga belum. Oh itu Udah, Bapak. greenwashing ya. Iya iya ya. Iya, saya share PPT-nya ini. Ini makanya maaf banget bahwa progres saya agak slow. Saya masih magang, jadi saya ngejar KPI biar dipuji-puji mentor di kantor dulu, Pak. Nanti habis itu saya hilang buat ngejurnal. Oke, Hmm. Assalamualaikum Pak Heri. Jadi kalau buat riset saya itu blockchain driven traceability of paraben free product awalnya. Jadi mungkin izin bikin PPT karena ini kan lebih ke kosmetik. Jadi umumnya kayaknya yang Hmm. pakainya perempuan ya. Jadi Hmm. kemarin saya share ini Hmm. ke Pak Andri gitu. Nah, jadi Hmm. ini in brief aja. Jadi banyak banget dari produk kosmetik itu yang sebenarnya personal care sih, nggak cuma dipakai perempuan, tapi kan di sabun dan di shampoo itu juga ada. Jadi banyak banget yang klaim kalau oh kita ini sebenarnya paraben free dari pengawet, yang mana paraben itu sebenarnya dia dari low dose aja itu sebenarnya udah bisa nyebabin cancer and even sperm damage sampai ke situ juga gitu. Nah ini tuh banyak banget lack of transparansi. Jadi kayak green marketing di sini tuh udah banyak banget, apalagi kalau di kaum perempuan kan udah nggak asing. Terus padahal customer trust itu lumayan krusial nih gitu dan demand-nya di
apa namanya di market size di cosmetic industry juga besar banget gitu sampai 49 million dollars gitu kan. Makanya aku interest untuk neliti ini. Kebetulan orang tua aku juga kerjanya di chemical. Jadi ya dan safety itu penting banget juga gitu kan. Nah, paraben sendiri nih ternyata sangat amat berbahaya untuk pregnant woman dan lain sebagainya. Ada di mana aja sih ini zatnya gitu ya. Basically di semua mua yang bersentuhan dengan kulit kita sih. Itu tuh untuk menghambat bakteria, tapi sebenarnya in the low doses itu udah nggak boleh digunakan lagi. Jadi kalau aku ngelihat skincare dan sabun-sabun aku udah avoid yang ada parabennya kayak gitu. Nah, how fatal aku juga udah coba riset dan banyak banget sih sebenarnya jurnalnya dan mostly emang jurnalnya di European Journal yang dari yang bahas tentang chemical dan emang udah dilarang itu gitu ya si paraben ini. Dan aku juga coba cari yang greenwashingnya dan dari segi blockchain-nya juga per case behavior-nya kayak gitu. Nah, di sini sih sebenarnya kalau yang aku temukan gap-nya itu adalah nggak banyak papernya Pak. Jadi kayak di developed country apalagi ya di sini dia mention kayak consumer can develop country can behave differently towards new brand beauty. Jadi ini nggak banyak dilakukan gitu. Jadi udah ada nih riset sebenarnya tentang blockchain yang even di i3E kemarin aku lihat ada juga yang baru masuk itu dia tentang Hyperledger Fabric kalau nggak salah. Aku lupa di mana. Nah, ini decentralized cosmetic supply chain with Hyperledger Fabric. Kemarin aku coba bajak jurnalnya, terus aku buka yang di i3E dan dia juga udah ada. Tapi dia itu lebih ke nyabarin tentang ya udah traceability as in prosesnya aja gitu. Nah, sedangkan aku Saya boleh coba boleh boleh stop dulu nggak? Ya, nggak apa-apa ya. Jadi kalau kamu kalau jurnal itu ngomong ini bukannya sama atau mau apa? Nah, ya betul. Nah, jadi kalau misalnya yang tadi kan gapnya itu adalah nggak ada di developed country atau di Indonesia ya. Padahal di Indonesia sendiri tuh banyak leading company yang emang mengusung si clean beauty ini. Salah satunya tuh yang baru keluar kemarin tuh From This Island dari produk yang mau di Ayunda. Itu dia sangat amat ngegosong clean beauty ini. Tapi dari riset yang aku lakuin juga, aku coba cari-cari lagi itu gapnya adalah ya tadi nggak dilakukan di develop country dan implementationnya dirasa belum ada. Padahal ini lumayan penting kan kita nggak mungkin apa namanya baca satu-satu ingredients setiap kita kali mau beli. Sedangkan Oke. ya jadi aku kepikiran sebenarnya aku lihat implementationnya Naufal Rafif juga dia itu kan di Nutritious ya. Iya, Ya, kayak betul. nah dia pakai barcode kan untuk nge-analyze apakah ini sudah benar gitu traceability-nya. Nah, kalau pakai barcode itu aku rasa kayaknya akan banyak cost ya dari tiap company itu harus ngeluarin produk dengan barcode. Jadi aku coba mikir, oh kenapa nggak UPC aja? Jadi code yang emang udah ada, serial barcode yang udah ada dari sananya, itu di-scan dan bisa kedetek apakah ini traceability-nya sudah betul atau belum kayak gitu. Nah, aku juga coba cari, itu sebenarnya udah ada yang lakuin juga Pak. Jadi ada di YouTube dokter gitu, dia toxicologist namanya, dan dia memang sudah concern sih kayak, oh iya ini tuh emang kita harus tahu dan di luar negeri itu udah banyak aplikasi-aplikasinya, tapi apa namanya akurasinya memang perlu dipertanyakan kayak gitu. Jadi aku perlu riset lagi sih itu ya sebenarnya apakah mereka udah pakai blockchain atau belum? Seharusnya sih belum. Nah, kurang lebih seperti itu yang base-nya dan update-nya adalah sebenarnya gini sih karena jadi aku semakin aku baca aku semakin question kayak apakah ini benar-benar krusial gitu kan. Dan ternyata sebetulnya si paraben ini tuh benar-benar krusial. Tapi company itu lumayan jahat Pak. Jadi kayak ini krusial diganti sama dia yang mirip-mirip tapi dibilang ini aman gitu. Padahal ini sebenarnya mirip gitu. Jadi ujungnya kayaknya aku nggak akan nge-trace paraben doang tapi ya udah ingredients as a whole aja ini ada apa aja dan apa aja yang dilarang kayak gitu. Nah, yang dilarang itu sendiri sebenarnya udah ada beberapa company juga yang lakuin. Kalau misalnya Bapak tahu Sephora, ada Sephora yang ada di mall-mall itu, mereka tuh punya yang namanya Clean at Sephora, yang mana kita bisa lihat nih kalau ada yang logonya clean, itu oh berarti ini aman nih dari zat-zat yang udah dilarang sama mereka kayak gitu. Nah, tapi ini orang-orang tuh banyak questioning juga, banyak orang-orang di YouTube kalau bilang Sephora sebenarnya bohong dan lain sebagainya gitu. Jadi, oh kayaknya ini butuh deh kalau misalnya coba kita implementasiin blockchain yang mana udah pasti immutable kayak gitu sih ya kepikirannya. Terus Oke, Aurelia, saya stop dulu deh. Aku agak capek dengan. iya, Sorry. karena aku juga Kamu kalau ngomong jarang nggak kan, pernah jadi kayak stop. aku tadi juga bingung, ini apa yang aku sampaikan ya kayak banyak banget. Gak gini. Nanti Pak Heri nambahin ya. Oke, jadi gini. Jadi sebenarnya kan prinsipnya tadi apa faktanya udah banyak ya. Saya rasa penggalian itu menurut saya udah cukup lah ya. Jadi kita harus move on ke desain ya.
Menurut saya udah valid, udah sangat valid kan, dan itu riset-riset juga dilakukan, dan menurut saya nggak lihat punya orang ya, tapi saya rasa saya tahu banget risetnya Noval Rafif. Jadi kalau Pak Heri apa diceritain di Noval Rafif itu yang di trace itu adalah ingredients makanan, Pak. Jadi kalau di Aureli itu bisa melakukan examine di dalamnya itu adalah ingredient kosmetik. Itu aja basic aja udah sekarang udah orang akan udah bagus ya. Questionnya nanti adalah pertanyaan lagi, misalkan beneran nggak? Beneran nggak itu kita harus jamin bahwa itu beneran ingredient itu ditulis oleh eh, aktor atau party yang tidak dikuasai oleh satu proses gitu ya. Ya di dalam novel Raffit itu kan gitu kuncinya. Jadi semua yang mencatat ingredient itu adalah different party. Nah, kalau different party dijamin nah tidak dimanipulasi ya. Itu kan kuncinya blockchain. Tapi kalau kita nulis Sephora, nuliskan bahwa ini segini itu udah di blockchain kan questionnya adalah jangan-jangan tuh Sephora yang nulis dari awal sampai akhir Hmm. gitu. Jadi gimana menjamin itu? Pas ngecek bisa dituliskan ini prosesnya dari mana dan dilakukan oleh siapa. Nah, siapanya itu adalah dipastikan independen atau apa different organization dari apa si industrinya. Ya. Kemudian yang kedua, saya saya nggak concern kamu mau pakai barcode atau UPC dan lain sebagainya, itu hanya tampilan lah terakhir. Benar Tapi sih. adalah frameworknya yang menggunakan blockchain itu yang valuable buat jurnal ya. Jadi kalau yang terakhir-terakhir tadi itu nggak penting menurut saya. Jadi jurnalnya aja proses bisnisnya menjamin bahwa key-nya siapa saja yang akan menulis, dan yang kedua gimana nanti luarannya itu menuliskan apa ini dari mana dan siapa ininya apa organisasinya atau personnya atau aktornya gitu ya. Menurut saya udah cukup bagus gitu. Mangga Pak Iya, Heri, mungkin kalau mau kotor Pak. Ya, makasih Pak. Eh, ini mohon maaf juga teman-teman karena baru gabung dan baru dapat sebetulnya listnya. Jadi saya baru memantau nih, Prof. Nanti mungkin kita bisa lanjutkan diskusinya untuk teman-teman yang pembimbing satu atau pembimbing duanya saya. Nah, untuk yang Aurelia, kalau dari ya seperti yang tadi Pak Andri katakan, kalau dari sisi apa namanya urgensinya, bicara justifikasi untuk penelitiannya sudah cukup. Kalau dari ceritanya itu sudah cukup meyakinkan. Tinggal nanti apa namanya kita coba lihat ke eh, pembuktian gitu. Ini pembuktian dari bagaimana prosesnya ini berjalan dan aktor-aktornya tadi. Ya, aktor-aktor di sini apakah cukup digambarkan dalam konteks supply chain-nya atau dalam konteks juga pihak-pihak misalnya kayak BPOM gitu ya kalau kita bicara kosmetik seperti ini. Nah, itu siapa-siapa saja yang perlu diidentifikasi yang menjadi aktor di dalam sistemnya ini. Nah, apakah nanti pendekatannya apakah blockchain-nya yang sifatnya publik, ya mungkin nanti kita bisa lihat berdasarkan nanti contoh-contohnya. Saya juga mungkin perlu baca dulu dari apa yang sudah dilakukan tadi seperti Hyperledger, kasusnya Hyperledger yang tadi, apakah memang akan atau bisa jadi berbeda gitu ya. Kayaknya terbayang gitu sama saya apa yang akan kamu lakukan. Itu Pak Ya, Andri. ya, Aureli, kamu move on lah ya. Jadi jangan stuck di sini ya. Jadi karena saya concern time. Time is Ya, limited. Jadi jangan belok ke sana kemari mencari justifikasi. Justifikasinya udah oke, kamu tinggal identifikasi proses bisnis, buat proses bisnis berbasis blockchain, seperti proses paper-paper blockchain yang kita sudah banyak lakukan di lab. Cari aktor activity, cari data flow-nya, terus gimana cari cara supaya menjamin ingredients. Boleh kalau lihat paper di luar papernya si Noval, cari mungkin ada yang better dan papernya Noval untuk menjamin ingredients. Jadi kamu ingredient sebenarnya, gitu. ya. Oke ya? Oke, oke Pak, siap.
Bismillah. Terima kasih Pak Andri dan Pak Ya, Heri. mangga. Ditulis ya update-nya ya, Aureli. Ya Pak, ini di record. Ya, oke, siap. Next siapa? Ada lagi nggak dengan Pak Heri? Nah, Pak Heri dengan siapa saja Pak Heri? Ada tadi Gilbert ya, Oh, Ya Gilbert Pak, dengan saya sok itu mangga komentar. buku. Saya mangga Pak Heri komentar dengan Nah, Gilbert tadi. yang Gilbert saya tadi apa namanya tidak menyimak lengkap tadi yang saya catat itu kaitannya sama sustainability ya. Ya. Supaya ini Pak, supaya apa prosesnya itu bisa sirkular kan tujuannya itu food waste itu di food waste Oh, itu food di waste. food waste itu dikonsumsi lagi ya. Food waste itu dikonsumsi lagi. Tapi proses itu dilakukan oleh suatu lembaga di mana lembaga itu tidak non profit. Kalau non profit kan nggak sustain. Jadi gimana dia menerbitkan tokennya itu nanti dikonsumsi siapa, mungkin dia menerbitkan tokennya mau dijual atau gimana, atau mungkin dia diinjek uang dari pemerintah atau dari CSR. Nah, pilihan-pilihan itu sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam argumen dia dalam membuat model nanti gitu, Pak. Oke sih Pak, yang Gilbert nanti mungkin kita diskusikan lagi ya Gilbert. Ya, mungkin nanti bisa diskusi ketemu Pak Heri juga, untuk janjian dengan Pak Heri yang dengan Pak Heri Iya, ya di kampus gitu ya. Ada iya. Gilbert, ada Aureli. Saya jadwalkan juga memang mingguan mungkin Pak nanti sama. Ya. Setelah dengan Bapak nanti mungkin baru jadwalnya saya supaya continue gitu ya dengan arahannya. Ya. Ya, yang dengan Budian juga minta yang sama ya, seperti Pak Heri, minta mingguan ketemu gitu nanti biar segera itu ya. Kalau di daftar saya sih ada Nazril, Gilbert, Aurelia, Timothy, Fawazi, Mofli, Eh, ini, Dina. ntar dulu Pak, ada siapa tadi? Nazril. Nazril itu siapa? Eh, Nazril, M Nazril nggak ada. Nazril. Oh, nggak Oh, ada. Ariel Ada di kan sini. itu ya. Ariel ada nggak? Nggak ada Ariel. Siapa lagi Pak? Gilbert, Aurelia, Timothy, Timothy nggak ada. Fawazi ada saya. Fawa, Kalau Fa- Fawazi Fawa- Fawas udah sempat diskusi kalau diskusi. nggak salah satu. Cuman Oh, belum update lagi. ya. Fawas Sama mau ada Fawas yang sampaikan? Fawas ada nggak? ada. Ada Bapak. Ya, ada yang mau sampaikan nggak? Mungkin update aja ya Pak. Ya, mangga. Kemarin tuh Pak Herinya minta kalau untuk di challenge lagi atau untuk cari research gap-nya lagi dari penelitian-penelitian kemarin. Oh ya, Mm-mm. kebetulan saya meneliti tentang ini Pak, blockchain, blockchain net, blockchain untuk traceability di fishery fishery products Mm-mm. di fishery Mm-mm. products gitulah Pak. Mm-mm. Kemudian yang saya dapatkan sebenarnya yang lebih jelas terlihat oleh saya tuh setelah saya baca-baca juga. Jadi metodenya tuh dengan menggabungkan teknologi blockchain dengan generative AI, Pak. Nah, itu eh, argumen argumen yang saya bawakan kalau dengan Sebentar, ya, sebentar, Hawas. ya, Sebelum dengan generative AI, kamu fishery dengan blockchain ngerti nggak? Sebelum ke fishery ngerti generative Bapak, blockchain lumayan dengan mengerti. fishery, blockchain dengan Iya, fishery udah cuma mengerti. Nah, pertanyaan saya, kamu sudah ketemu nggak paper blockchain dengan fishery? Rasanya pasti banyak. sudah Bapak. Nah, terus dari paper-paper yang ada, kamu pengen menggunakan generative AI, Iya, nambahin, gitu Pak. bukan? Nah, Iya, generative AI-nya nambahin. untuk apanya? Jadi kalau misal blockchain itu bisa bisa nge-track ke belakang, kalau dengan generative AI bisa nge-track ke depan, Pak. Jadi metodenya bisa untuk proaktif risk management gitu, Pak. Jadi kalau misal Oh, fishery kan di mm-mm. fishery itu mereka
kalau tidak strict dengan cold chain-nya mereka bisa kehilangan banyak keuntungan Pak. Misal dengan Hmm. ikan yang busuk atau eh, kebanyakan Hmm. ikan sih Pak yang busuk. Nah, dengan generative AI mungkin bisa membantu meringankan atau Hmm. memberikan jalan keluar lah Pak untuk kerugian yang itu. Ya, kalau menurut saya itu bukan generative AI ya, itu kan prediksi ya, prediksi atau simulasi Iya. itu mah AI aja, Oh nggak iya. spesifik generative AI. Ya, Oke, baik. nah, saya ya gimana Pak Heri? Ya, mungkin mungkin bicaranya lebih apa namanya bayangan saya kalau kita bicara risk di produk fisheries karena dia mudah busuk, artinya kan bicaranya ke jalur distribusi nih. Nah, jalur distribusi ini mungkin bayangan saya kalau dari cerita Pak Was barusan kan mungkin ada berbagai jalur yang bisa diambil untuk melakukan distribusi produk. Mungkin lebih arahnya ke situ. Bagaimana mengukur apa namanya atau memilih jalur distribusi apa biasanya mungkin apakah itu sifatnya alternatif kah, apakah itu sifatnya opsional kah, yang mungkin Hmm. kata kuncinya apakah kata minimize risk atau Hmm. bicara minimize cost gitu. Hmm. Artinya Oke. memilih mana yang paling murah atau memilih mana yang memang paling aman atau beresiko rendah. Mungkin mungkin ke situ kali arahnya. Ya, saya berpikir kayak gini, Fawas. Dari masukan Pak Heri tadi. Jadi AI itu digunakan, let's say, tadi jalur ya. Bisa juga mungkin prediksi, bukan, prediksi yang harus ditangkap ikannya. Jadi itu juga bisa. Jadi misalkan kalau too much based on demand, ya, too much supply kan jadi busuk juga. Jadi saya bayangin papernya itu judulnya nanti AI dan blockchain. Terus kamu bikin skenario yang terjadi ya di sekarang ya, problemnya apa. Kemudian kamu juga cerita beberapa sudah implementasi blockchain, beberapa sudah implementasi AI, tapi mungkin integrasi keduanya itu yang belum ada gitu ya. Jadi mungkin yang jalan adalah AI dulu, AI memprediksi demand gitu ya. Jadi diambil sesuai dengan demand, kemudian memprediksi yang kedua secara dinamik adalah jalur distribusi. Kemudian, nah apa di trace pakai blockchain sampai akhir. Jadi mungkin AI-nya ada di depan ya. Kemudian baru blockchain untuk menjamin catatan itu. Nah, AI di depan itu artinya yang kamu tampilkan adalah skenario-skenario atau simulasi yang terjadi gitu. Eh, apakah kamu menanyakan ke perusahaan kayak Aruna atau kamu menanyakan ke petani real world condition, identifikasi. Terus kalau pakai AI nanti model-modelnya seperti apa? Jadi itu besar itu sebenarnya risetnya. Tapi bagus sih karena menurut saya juga saya belum pernah lihat gitu ya. Itu ya Fawas. Baik, Bapak. Oke, ada pertanyaan lagi, Fawas? Cukup mungkin, Pak. Oke, siap. Timothy nggak ada ya? Ada lagi Pak Heri? Yang lain bimbingan Pak Heri? Hopefully tadi udah ya Devina sama Devina. kalau Devina ya? Iya, Devina ya, mana Devina? Devina. Ada nggak Devina? Ada Pak, tapi maaf Pak Oh, saya off cam. Jadi Iya. untuk yang topik yang kemarin itu emang dosen pembimbing keduanya itu sama Bapak Heri, karena yang sebelumnya itu kan kredensial ESG, tapi karena satu dan lain hal harus berubah topik, jadi saya tuh masih nggak tahu Pak, ini tuh karena saya kan belum nge-fixin topik lagi ke Pak Andi, jadi masih belum tahu ini tetap sama Pak Heri lagi atau nanti bakal ganti karena topiknya sudah berbeda dari yang sebelumnya seperti itu Pak. Jadi saya belum nggak bisa apa ya nggak update ke Pak Heri dulu karena topiknya berbeda dari yang sebelumnya seperti itu. berbeda tuh maksudnya sudah ada yang baru Sudah atau sudah belum ada ada? yang baru Pak, tapi belum saya Iya.
Coba pergi ke ceritakan, Pak Andri. coba ceritakan topiknya apa? Saya lupa. Topik yang sebelumnya apa? Yang sekarang apa? Topik yang sebelumnya itu kredensial ESG. Nah, topik yang Ya. baru ini agak eh, emang berbeda. Yang sekarang ini rencananya echo chamber pada TikTok. Jadi Oh, echo chamber, berarti beda. ya, Kenapa? Ya, pertanyaan saya, kenapa kredensial ESG tidak jadi? Kenapa alasannya? karena di pertemuan sebelumnya sebelumnya itu dari saran Pak Andi itu kurang urgensi dan segala macam, Pak. Terus Loh, bukan kurang urgensi. Kamu cari urgensinya. Kalau kalau dari uraian kamu itu nggak kelihatan urgensinya, kamu belum nemuin urgensinya gitu loh. oh baik, Ja- karena Jadi kalau sebelum jadi kalau saya bimbingan ya sama teman-teman kan, saya misalkan sama Gilbert kan, Gilbert saya tanyain mulu tuh sampai Gilbert pusing itu. Bukan berarti Gilbert salah, enggak. Tapi Gilbert disuruh menggali gitu, Devina. oh baik Pak, kemarin tuh sempat ditanyain Pak problemnya itu karena saya mau bahas ini itu karena belum ada di kredensialkan. Terus ditanggapi dengan Pak Andri itu nggak semua itu nggak harus dibikin baru gitu kan Pak. Jadi Lah kayak iya, saya, iya, iya itu jadi dijawab. iya mungkin karena Bu, saya terlalu ngambil kesimpulannya tuh kayak oh berarti ini harusnya ganti ya gitu. Ternyata kamu harusnya nggak kamu seperti itu. kamu terlalu perasa yang pertama. Kamu terlalu orangnya gampang tersinggung mungkin ya. Jadi kamu sensitif orangnya. Jadi Oh, kalau kalau bimbingan nama saya itu nggak boleh sensitif karena saya bisa sangat sangat detail dan sangat pedas gitu. Tapi itu benar karena tujuannya adalah supaya kamu gali. Misalkan kredensial ESG kan maksudnya ESG itu kan luarannya macam-macam ya. Token itu juga termasuk ESG. Nah, sekarang risetnya risetnya tahun kemarin tuh yang bikin karbon kredit itu ya, itu juga belum selesai. Artinya kamu masih bisa ngembangin ke sana gitu ya. Artinya kredensial ESG itu bukan suatu topik sendiri, tapi kamu pilih dari banyak hal di ESG yang ditokenkan. Token itu kan bentuk kredensial ya. Jadi namanya kredensial itu adalah meyakinkan bahwa token ini menempel ke orang yang punya otoritas, yang punya otentifikasi ya, yang orang yang punya hak, makanya ditokenkan karena token itu menjamin bahwa ini yang kertas saya bukan punya Pak Heri tapi punya saya. Itu namanya kredensial ya. Semua yang disematkan ke saya bahwa saya sudah menjalankan ekonomi hijau, saya menjalankan proses tertentu, saya udah dijamin dengan teknologi yaitu blockchain dan token yang itu entitle ke saya. Nah, itu kan topik besar. Kamu bisa ngambil, tak pertanyaan saya, nggak semuanya ditokenkan. Iya, betul. Nah, pertanyaan saya, kamu cari yang ditokenkan gitu. Bukan kamu ganti topik gitu. Saya waktu kamu chatting kemarin, saya kan nggak jawab ya. Kalau nggak salah kamu chatting, saya nggak jawab. Waktu saya jawab, jawab Pak, Devina. jadi jawab. Jawabnya apa? Oh, nggak dijawab ya? Jawab Pak, jawabnya tuh sebentar. Kemarin itu Bapak sempat nge-recall lagi sih menanya topiknya tuh kenapa harus ganti topik sama alasannya kenapa kurang urgensi kemarin Bapak jawabnya. Terus ya Iya, saya iya. jelaskan gitu. Ya, saya juga nggak ngerti kamu nanya kenapa ganti topik. Saya juga bingung kenapa ini ganti topik. Jadi, saya masih menggali kesadaran ya. Jadi, Oh kenapa iya. tiba-tiba ganti topik gitu. Saya jadi bingung. Oh iya Mangga, berarti 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 tetap ya nanti sama Pak Heri juga. ya saya tuh belum menghubungi Pak Heri karena sayanya juga masih masih struggle gitu Pak. Nanti kalau saya udah pakem baru saya ke Pak Heri gitu. Nah, itu attitude yang jelek kalau menurut saya. Kenapa? Karena setelah pakem itu nggak akan pakem-pakem. Sampai kapanpun saya malah salut misalkan kayak Gilbert itu. Nanya mulu ke saya. Dia nggak ngerti, dia nanya terus gitu. Apakah saya kerepotan? Ya saya repot juga jawabin Gilbert. Tapi itulah attitude yang benar. Artinya saya selalu ingat dengan Gilbert. Saya ingat Gilbert tuh melakukan ini. Dan itu yang attitude yang kalian harus punya. Dimanapun juga gitu ya. Jadi artinya gini, eh, ke, eh, eh, tidak pakem, tidak menemukan, kamu punya contoh ya, papernya, kamu bisa nanya Elsa. Papernya Elsa bisa kamu perbaiki ya. Itu adalah dengan menitik beratkan dalam kredensial ya.
Elsa kan proses pembuatan tokennya. Bagaimana kredensialnya yang diutamakan dalam penulisan paper itu. Gitu ya, Devina ya. Baik, Pak. Ya, mohon maaf, Pak. Saya terlalu cepat mengambil kesimpulan, jadinya salah juga ternyata. Tapi baik, terima kasih atas sarannya Iya, sama iya, mungkin bisa saya evaluasi lagi. ya. Jadi harus komunikasi supaya nggak salah ya. Oke, Baik, eh, Pak. Terima kasih, Pak. ya. Next, mungkin siapa lagi? Teman-teman yang lain? Yang Evelyn gimana Evelyn? Oke nggak Evelyn? Halo? Halo Pak, selamat malam. Iya, kamu lama nggak ke update-nya? Gimana? Baik Pak, yang terakhir kali itu Bapak tuh nyuruh untuk kuatkan ceritanya lagi. Mm-mm. Nah, untuk ceritanya saya membedakan dengan punya Kak Felicia itu saya menitik beratkan di teknologi era digital di sekarang Pak. Jadi saya dapat apa sih namanya? Dapat laporan dari World Economic Forum global. Evelyn, kalau Ya, Pak. kalau background udah selesai, kita nggak ngomongin background. Itu lewat Oke. itu. Kita udah sekarang nggak ngomongin background ya. Ini sekarang apa yang kamu pelajari dari paper Felicia kan human credential ya. Nah, Betul, kamu Pak. mau membuat yang sama atau berbeda? Karena kalaupun sama masih banyak yang bisa dilakukan di situ. Masih sama, Pak. Cuman mau nambahin juga, mungkin di bagian yang bisnis prosesnya saya lagi proses untuk nanyain ke atasan, sama di bagian itunya, Pak, apa sih namanya? Desainnya, Pak. Mau nambahin menurut Bapak, apakah kalau kita masukin proof kemarin kan tentang kayak sertifikatnya gitu, Pak. Mm. Kalau ditambahin lagi nanti di kredensialnya itu ada juga kayak tentang gaji dia sebelumnya itu apakah Oh, jangan. Kalau gaji mah terlalu. enggak ya? Jika gaji jangan. Terus pertanyaan pertama adalah coba kamu do similar thing ke sama kayak Felisa. Terus kamu kira-kira ada peluangnya di mana ya? Karena itu masih banyak yang bisa dilakukan. Yang kedua saya nanya, kamu nanya atasan tuh atasan apa? Saya kan magang nih Pak. Nah di salah satu tempat saya magang tuh dia ngeluarin sertifikat gitu Pak tentang risk management gitu. Oh, kan beda itu kan human sama risk kan beda. Sertifikat beda. Mas Nah, gimana? alur untuk ngasih sertifikatnya Jadi, gitu loh Pak. oh ya itu mah nggak harus cuma atasan. Itu mah pengetahuan umum. Jadi artinya gini, yang saya kritik adalah eh, pada saat kita melakukan riset, kita tuh harus smart. Ya mungkin belum biasa gitu ya. Jadi artinya gini, proses itu semuanya sama, generic gitu ya. Nggak spesifik. Karena kita membuat paper itu general. Kita nggak paper untuk perusahaan A, nggak. Paper itu general. Nanti perusahaan itu perannya apa? Perannya pas harus evaluasi. Saya membuat sistem begini, ada proses kayak gini. Gimana menurut Anda? Jadi pembuatan modelnya, pembuatan prosesnya itu Evelyn lihat paper-paper aja, ya. Karena kan banyak sekali yang bisa nggak perlu nyari yang baru itu aja belum tentu Evelyn ngerti gitu loh maksud saya. Kok ini nyari-nyari yang baru lagi kan waktunya jadi habis. Segera masuk ke bisnis proses ya. Kalau udah selesai bisnis proses verifikasi, nah itu kamu baru nanya ke orang, bener nggak ada masukan apa gitu. Gitu. Mau nanya Pak, berarti mau konfirmasi untuk bisnis prosesnya berarti boleh diambil dari jurnal-jurnal gitu apa perlu wawancara dulu atau gimana? Ya seharusnya sih perlu wawancara dulu ya. Tapi kan kamu waktunya kan banyak. Kamu itu mepet gitu. Itu. Jadi kan yang nanti produk akhirnya itu kan model blockchain kredensial ya. Ya tentunya memang sebaiknya wawancara. Kamu wawancara juga nggak apa-apa. Saya nggak mendiskuris kamu untuk tidak wawancara. Tapi jangan sampai wawancara itu saya belum ketemu ini belum sempat wawancara. Wah itu mah nggak baik. Ya.
Baik Bapak, gitu ya. nanti diusahakan mungkin 3 hari ke depan udah selesai bisnis prosesnya. Nanti bakal lapor lagi insya Allah. Terima kasih Bapak. Ya, ya, Pak Heri ini kredensial orang nih Pak Heri, supaya ini orangnya apa recordnya tertulis di blockchain. Mungkin Pak Heri ada masukan. Eh, ya kalau apa namanya bicara proses di SDM ya memang agak sensitif sebetulnya kalau kita bicara company per company. Tapi kalau kita bicaranya secara umum seperti yang Prof. Andri tadi katakan, sebetulnya kalau memang di jurnal-jurnal sudah ada, kita bisa gunakan itu sebagai referensi awal gitu. Jadi betul nggak harus nunggu dulu wawancara, lakukan aja dari referensi yang sudah ada. Nah nanti kalau memang ada waktu, nah bisa dicarikan apa namanya perusahaan yang mau diajak. Jadi kita bikin konsepnya dulu gitu. Yang kita pahami dari jurnal-jurnal yang ada seperti ini. Nah apa kira-kira sesuai gitu. Tapi sambil jalan betul, ya, jangan nunggu gitu. Setuju Pak? Ya, Baik Bapak, siap ya. terima kasih. Siap Pak. Oke, karena Evelyn udah lama nggak lihat, tadi saya tanya. Marsha tadi ada yang ingin ditanyakan nggak Marsha? Nggak ada Marsha ya? Iya, Prof. Hah? Ada, Prof. Apa Ada, itu? Pak. Apa Eh, pertanyaan? kalau untuk pertanyaannya sekarang belum ada, Pak. Tapi kalau Nah, untuk progres baru sampai yang kemarin gitu, Pak. Yang apa namanya itu collect data dan mm, lagi masuk ke tahap preprocessing gitu, Prof. mm. Dan sudah Jadi, di cleaning juga datanya. ya, Dapat setelah di cleaning datanya itu tadi tuh sekitar kalau nggak salah kurang lebih 300.000 data, Prof. Dari bos, keren. tiga tiga Daerah, negara, tiga negara ya. enggak, tiga negara ASEAN dan Mm, awalnya kan mau diambil per wilayah gitu ya, Prof. Tapi berdasarkan mm, arahan dari Prof dan nggak mm, akan ngaruh juga gitu ke analisisnya. Jadi ngambilnya ya udah nggak per wilayah, tapi satu negara itu mm. mencari 20 wisata yang populer. Ya, jadi kalau menurut saya, kan ini mau cepet ya, 20 mah too much juga ya, kalau menurut saya. Eh, ini untuk mobility atau untuk klasifikasi? Eh, jadi untuk klasifikasi multi-label Hmm. dulu, lalu habis Hmm. itu analisis SNA-nya. Enggak, maksudnya kamu kamu sudah menganalisa teksnya atau baru SNA? Oh, belum. Baru, Oh, iya, baru collect data. iya, betul. Baru cleaning data, sampai cleaning data. Jadi data-data duplikat dan sebagainya itu udah Ah, ya, dibersihkan. jadi minggu depan bisa ya sampai klasifikasi dulu. Eh, Insya Allah bisa, bisa. Ya, oke lah. Oke ya, semangat ya. Iya, terima kasih banyak, Prof. Saya lihat ini siapa lagi yang belum tadi ya. Ini mungkin Pak Heri bisa masih masukan nih. Lulu gimana Lulu? Lulu ini ke ini Pak Heri, ke itu namanya Pak? Ke Aruna Pak. Iya, Pak. Bisa juga ya? Salam Pak Heri, mohon maaf saya lagi di luar lagi Nah, di perjalanan. Ya, ya. nah, Untuk progres saya Pak yang meneruskan bimbingan bersama Pak Andri yang kemarin. hmm, Jadi Pak ya, Heri saya ini aduh, dingin. Berencana untuk melakukan riset dengan studi kasus Aruna Fishery Pak. Hampir mirip sama Fawas tadi, cuma saya di perusahaannya langsung. Cuma hmm, kemarin tuh saat bimbingan sama Pak Andri, saya kan sebenarnya sudah sempat melakukan wawancara kecil istilahnya bersama dengan Head of Tech-nya Aruna Pak terkait sistem traceability-nya mereka. Jadi saya ini blockchain traceability smart contract, tapi studi kasusnya Aruna. Dan saya menemukan bahwa Aruna ini tuh sudah memiliki sistem traceability-nya sendiri, Pak. Namun mereka ini masih centralized. Nah, hmm. eh sebenarnya sih kalau dari progres saya masih mungkin mencari gap sedikit lagi untuk riset saya karena saya masih ngerasa harus ada pembaharuan dikit lagi dalam riset saya. Lalu abis itu saya juga ini sedang tahap
meminta data kepada pihak Aruna terkait data-data mereka untuk sistem traceability-nya gitu, Pak. Ya, ya. Tapi kamu kelamaan dulu, Kemarin kelamaan kalau kata. kemarin tuh ini Hah? Pak terkendala di TOS-nya juga dan sempat saya follow up beberapa kali, cuma memang TOS itu apa? TOS itu itu apa? website Telkom Pak dan memang harus resmi dari kampus Pak. Tapi saya sempat Oh, nyari oh iya iya data-data iya iya sekunder juga sih Pak. iya iya. Iya. Apakah itu diperlukan atau tidak ya Pak data Pasti ya, sekunder itu? ya pastinya kamu kan pakai model blockchain yang udah established untuk Visery ya. Nah, Iya sekarang Pak. kamu cocokkan dengan proses bisnis mereka gitu kan. Iya. Ya oke. Saya sih cepetan aja, jangan kelamaan. Mangga Pak Erik kalau Iya mau Pak. nambahin. Ya, kalau spesifik Aruna ya berarti memang diperlukan apa namanya penggalian data awal ya, karena yang digambarkan Iya Pak. spesifik bisnis prosesnya Aruna. Kalau yang Pawas tadi kan Benar. relatif lebih umum, jadi kalau kita pakai referensi misalnya dari jurnal-jurnal itu bisa digunakan paling nanti di akhir ketika akan verifikasi. Nah, apa namanya? Tapi bukan berarti menunggu sebetulnya. Jadi kalau memang secara proses administrasi kira-kira lama, ya kita coba cara yang awal tadi, misalnya dengan digunakan referensi-referensi yang ada. Nah nanti ketika bertemu dengan apa namanya Arunanya, mungkin bisa apa namanya dikonfirmasikan dari apa yang kita sudah punya, apakah gambaran yang diinginkan misalnya oleh pihaknya Aruna sesuai gitu gitu. Jadi akan lebih Iya bagus Pak. kalau memang sudah punya bahan awal. Iya Pak. Sebenarnya saya juga udah sempat coba buat perkiraan nih model proses bisnisnya mereka kan sempat juga ngobrol sama AI ya Pak. Ya, ya. Dan saya juga sempat bikin model metodologinya sih Pak tahapan riset saya. Jadi kurang lebih saya baru sampai situ sih Ya, Pak tahapan riset. tapi AI-nya udah diyakinkan udah bener bro, udah valid nggak? Jawaban AI boleh nanya, tapi Lagi di ini Pak untuk AI-nya saya pakai Scopus sih Pak oh ya, kebetulan. Scopus AI. Ya Iya ya ya soalnya ya biar langsung ya ya relevan gitu. ya. Oke, bagus bagus. Oke, sip. Ya Pak. Yang siapa nih? Yang belum siapa? Yang mau sorry, siap, bukan saya tunjuk ya. Siapa yang mau ngomong lah? Nanti malah ditunjuk-tunjuk. Silakan yang mau menyampaikan siapa? Apakah ada? Kalau silakan kayaknya nggak ada, Prof. Jadi harus ditunjuk kayaknya. Iya, jadi sebenarnya iya ya. Keinan tadi udah ya. Jocelyn ini udah lama nggak kelihatan nih Jocelyn. Gimana Jocelyn kamu? Ada nggak Jocelyn? Iya, Pak. Iya, gimana kamu? Apa kabarnya? Iya, Pak. Sampai saya tanyain kabarnya tuh sangat lama saya nggak lihat kamu. Ya, mohon maaf, Pak. Saya on off cam ya, Pak. Soalnya sinyalnya lagi Ya, kurang bagus. Ya. nah, ya. Sejauh ini tuh saya tuh udah mencoba untuk mencari mengambil data ya, Pak ya. Dan Hmm, kemarin itu saya udah menemukan codingan untuk cara. scraping data. Iya, untuk Iya, scrapingnya itu ah. yang nggak bayar, Pak. Yang nggak bayar Iya, itu iya, saya iya. coba Bisa. bisa, tapi ternyata cuma Nah, 175 data gitu, Pak. ya, sekarang kan gini. Itu Twitter kan? Iya, betul, X. Nah, sekarang kamu cobain masukin keywordnya. Kamu beneran dapat 175 nggak? Iya, Pak. Yang tadi kemarin banget saya coba lagi pakai keyword lagi ya, Pak, yang keyword yang baru. Hmm. Itu dapatnya 175 karena tulisannya Hmm. endingnya itu, Pak. Saya lupa bilangnya tuh most likely you already have exit the Twitter rate limit gitu, Pak. Iya, kamu di limit. Jadi orang-orang nge-scraper Twitter itu biasanya bikin akun yang banyak. Makanya kayak Kenan itu beli data itu karena si si yang ngambilin data itu bikin akun boot banyak gitu ya untuk ngambilin datanya. Kalau sendiri mungkin 175 di limit itu. Ya mungkin apa namanya eh, gimana caranya bisa kita misalkan search gitu ya. Kalau kita cari search itu keluarannya mungkin satu halaman 175 ya atau mungkin bisa Iya, lebih. Pak.
Nah, gitu. Jadi mungkin ya dicari cara yang lain ya, gitu ya. Iya, ini saya juga, iya Pak, mau coba lagi untuk cek scrapping yang lain Pak. Iya, Kebetulan, ya, mungkin besok Senin atau Selasa saya mau update ke Pak Andri untuk next-nya gitu Pak. iya ya kamu cari engine scraping yang bagus lah. Sebenarnya menurut saya Iya, banyak banget. Ya kalau kamu iya, waktunya mepet ya sudah terpaksa kamu harus bayar gitu ya. iya Pak. Bayar itu artinya kamu hire orang gitu lah. Terserah nggak harus pakai apa, terserah pokoknya hire untuk ngambil itu. Karena kalau dengan data kan riset kamu nggak jalan gitu kan. Gitu ya. Iya Pak. Iya Pak. Iya, Oke, iya ya Pak sudah. Andri. Terima kasih Pak Andri. Oke, ini tadi siapa ya? Ini ada lagi nggak teman-teman? Zahra ada nggak Zahra? Ada, Pak. Kamu ada pertanyaan? Nggak ada, Pak, cukup. Cukup. Anja kok Anya saja. Anja, ada nggak Anjawati? Ada Pak. Ya, oh ya kamu lagi ini ya di belakang lagi. Kafe. Ada ada pertanyaan nggak aja? Sejauh ini belum ada Pak. Belum ada ya, karena kemarin dia progresnya juga lumayan banyak ya. Ini saya tanya ini Nicoleta, ada nggak Nicoleta? Belum Nicoleta? ada, Pak. Oke. Anissa, gimana Anissa? Ada, Pak. Eh, ada pertanyaan apa nggak ada? Wah, hilang. Belum Wah, ada, Pak. oh belum ada. Saya lupa Anissa yang mana ya? Oke lah, berarti kayaknya ini udah semua ini ya. Oh Gary gimana Gary? Eh, aku aman sih Pak, masih kayak kemarin progresnya di terakhir update itu. Nanti di Oh, minggu depan aku rencananya mau bimbingan offline sama Bu Irni sih Pak. Oke, ya siap ya. Berarti ini semua udah ya. Eh, ada satu lagi tuh Pak Heri tuh. Mufli ya, Mufli apa Pak Heri kalau nggak salah ya. Udah Benar tadi nggak Mufli? yang tech session, Pak. Oh iya iya udah ya, udah ya. Oke, Nanti dilanjut di follow up, Pak. ya ya siap. Teman-teman gini kayaknya udah semua ya. Apakah ada pertanyaan penutup? Mungkin Prof dari aku mau Eh, poin ah. tentang Asprak Prof. Oh iya iya Tadi silakan. aku udah konfirmasi sama Kak Kevin. Kata Ah, beliau itu kemungkinan untuk interview Asprak blockchain dan big data itu di minggu depan atau minggu kedua, Prof. Jadi mungkin kalau udah interview nanti aku bakal ya. infoin lagi siapa-siapa aja yang jadi Aspraknya. Kalau materi sudah ada semua ya. Materi sudah ada sih, Prof. Ya. Jadi nanti sekarang itu blockchain blockchain itu 3 kelas. Saya sama Pak Heri ngajar nanti. Itu internasional semua. Kemudian big data itu ada berapa Pak Heri yang regulernya 14 ya Pak Heri ya? Harusnya 14 dengan 14 ya. kemarin kayak ada yang digabung ya kayaknya. Nah, kemudian internasional big data juga ada. Jadi internasional big data kalau nggak salah 2 atau 3 gitu. Jadi pasti nih semua akan jadi apa namanya asisten. Cuman pesan saya jadi asisten jangan banyak-banyak. Ya misalkan kalau satu blockchain satu big data nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu banyak karena kan full time-nya kalian itu menjadi peneliti gitu ya. Gitu ya. Oke ya, gitu aja ya. Izin Prof, Oke, ya silakan. mungkin untuk Pak Heri, nanti untuk follow up kayak izin untuk bimbingan bisa lewat WhatsApp atau Telegram ya, Pak? Atau gimana? Eh, ini kan saya Ya, baru dapat ya listnya. Mungkin nanti kita akan buatkan grup risetnya hmm, di bimbingan saya. ya, Nanti harapannya sih tiap minggu juga ada progres apa yang didiskusikan. Kayaknya kalau melihat mekanismenya eh, jadwalnya akan saya lakukan setelah dengan Prof Andri ya. Jadi eh, apa namanya saya punya gambaran dari Prof arahannya seperti apa. Nanti kita coba elaborasi. Oke, Gitu. nah ya. itu untuk grupnya sendiri di Telegram atau di WhatsApp ya, Pak? Oh, Nah, itu. biasa sih di WhatsApp ya. Ya, Tapi kalau mau di Telegram juga boleh aja sih. Apa namanya? preference ya. Nah, tergantung masukan teman-teman. Oke, siap. Nah, mungkin saya bantu lewat Telegram ya, Pak, buatkan. Boleh, boleh. Silakan. Oke, baik, Pak. Yuk.
Yuk, makasih. Siapa? Baik, terima kasih ya Gilbert, koordinasi dengan Pak Heri. Baik, kalau nggak ada lagi, kita pasang foto lagi yuk. Kita mau screenshot untuk absen hari ini. Mangga, teman-teman semua bisa dipasang kameranya. Arazi udah, itu Aureli belum Aureli. Ya, silakan Aureli, Evelyn, Jocelyn, Fawas. Ini beberapa saya malah belum pernah ketemu ya secara ini ya. Kalau ketemu Gilbert, Langsung. Edward. Iya, Edward udah ketemu, Gary udah ketemu, Evelyn udah pernah ketemu. Cuman yang lain, Mufli udah ketemu juga. Ya, ini Devina nggak ada, Nicoleta udah, Anissa, Udah nyala tapi ntar dulu kenapa ya? ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Ya, Ululu udah, Zahra, Zahra ada. Oke, ya Zahra udah, Marsha, Anja, ada nggak? Kenan? Oh gitu, ya mangga. Udah nggak apa-apa lah, gini aja lah. Cuma Kenan sama Oke, Anissa doang Pak. nggak apa-apa lah. Saya hitung ya, oke ya. 1, 2, 3, ya. Oke, nah, kita metal nih tangannya. Nah, ya, oke. Ntar dulu ya, saya tutup. Ini belum nutup nih. Sebentar. Kenapa ini nggak hilang-hilang harus screenshot tadi? Oke, sebentar. Ya, metal lagi ya. 1, 2. Oke, sip ya. Nanti saya share di grup ya. Terima kasih teman-teman semua atas waktunya. Nanti semangat ya risetnya dan efisien ya, time managementnya yang efisien karena deadline-nya mendekat dan koordinasikan dengan saya atau Pak Heri untuk langkah-langkah yang diperlukan ya. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Selamat malam dan selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pamit. Terima Yuk kasih, mari ya. Terima kasih, Pak. Bapak. Mari Terima kasih, mangga. Pak. Terima kasih, Pak Heri. Yuk.